Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Bu Rizky Maya Purbasari, SSI MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah teknologi pembelajaran dan teman-teman semua yang berbahagia. Saya, Mia Novtasari, NIM K451945, pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan makalah yang telah saya buat dengan judul Pengembangan Pembelajaran IPA Berbasis Web pada Siswa SMP. Yang pertama, pendahuluan. Pemakaian teknologi informasi dan komunikasi (TIK) merupakan suatu kebutuhan untuk melahirkan generasi yang memiliki daya saing melalui internet, software, notebook, dan LCD proyektor. Menurut Rosenberg tahun 2001, dengan pemakaian teknologi komunikasi dan informasi yang semakin meningkat, menyebabkan pergeseran dalam proses pembelajaran, yaitu yang pertama, dari pelatihan dan kepenampilan. Yang kedua, dari ruang kelas ke dimana dan kapan saja. Yang ketiga, dari kertas ke online. Yang keempat, dari fasilitas fisik ke fasilitas jaringan. Yang kelima, dari waktu siklus ke waktu nyata. Dalam bidang pendidikan, internet memberikan manfaat sebagai media mencari informasi, mempermudah pencarian referensi, dan media pembelajaran. Salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran ini yaitu media pembelajaran berbasis web atau e-learning. Media pembelajaran berbasis web adalah cara penyampaian materi pembelajaran melalui internet yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Rumusan masalah, bagaimana pengembangan pembelajaran IPA berbasis web pada siswa SMP? Tujuan, mengetahui pengembangan pembelajaran IPA berbasis web pada siswa SMP. Kajian teoritik dan praktek. A. Kajian teoritik. Yang pertama, hakikat IPA dan pembelajarannya. Pendidikan IPA menurut Tohari adalah usaha untuk menggunakan tingkah laku para siswa hingga mereka memahami proses-proses IPA, mempunyai nilai-nilai dan sikap yang baik terhadap IPA, menguasai materi IPA yaitu berupa fakta, konsep, prinsip, hukum, dan teori IPA. Pembelajaran IPA yaitu melatih keterampilan dalam proses penyelidikan yang meliputi mengamati, mengukur, menggolongkan, mengajukan pertanyaan, merumuskan hipotesa, merencanakan eksperimen, mengelompokkan, mengolah data, menggunakan peralatan, dan menyampaikan informasi. Yang kedua, media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan teknologi yang membawa pesan dari pendidik guru kepada peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, pembelajaran berbasis web. Pembelajaran berbasis web adalah proses belajar mengajar yang dilakukan dengan memanfaatkan jaringan internet. Yang keempat, website. Website merupakan keseluruhan halaman-halaman web yang berada dalam sebuah domain yang mengandung informasi. B. Praktek. Penelitian yang saya gunakan adalah penelitian yang dilakukan oleh Arwin Januarisman dan Anik Gufron pada tahun 2016. Jenis penelitian ini menggunakan model penelitian dari Borg and Gall dan pengembangan dari Alesi dan Trolip. Subjek penelitian yang dipakai, yang pertama, 60 orang siswa kelas 7 SMP sekecamatan Depok, Sleman untuk analisis data. Yang kedua, uji coba tes alpha dilakukan oleh ahli media dan ahli materi yang terdiri dari 2 ahli media dan 2 ahli materi. Uji coba tes beta dilakukan oleh 12 orang siswa kelas 7 SMP sekecamatan Depok, Sleman. Yang keempat, penilaian evaluasi sumatif melibatkan 116 orang siswa kelas 7 SMP sekecamatan Depok, Sleman. Instrumen yang digunakan untuk memperoleh data pokok sesuai tujuan penelitian adalah instrumen kuesioner dan uji kompetensi hasil belajar. Instrumen yang digunakan untuk penelitian terlebih dahulu divalidasi oleh ahli instrumen. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan kualitas instrumen penelitian yang baik. Pengembangan produk media pembelajaran berbasis web mata pelajaran IPA bagi siswa kelas 7 SMP Kecamatan Depok, Sleman dikembangkan menggunakan metode CMS atau Content Management System WordPress. Pengguna dapat mengakses media pembelajaran web melalui alamat yang telah dibuat. Kelayakan hasil pengembangan media pembelajaran IPA berbasis web diketahui melalui hasil evaluasi formatif produk media pembelajaran berbasis web berdasarkan model pengembangan Alesi dan Trolip. Uji alpha dilakukan oleh 2 orang ahli media dan 2 orang ahli materi.
sedangkan uji beta dilakukan oleh 3 orang dari masing-masing sekolah. Aspek yang dikaji sebanyak 7 aspek yang terdiri dari 34 indikator. Pada gambar 1, hasil olah data menyatakan bahwa kualitas materi pembelajaran IPA berbasis web memiliki rata-rata 3,73 dan 4,23 yang berarti termasuk kriteria baik dan sangat baik. Gambar kedua, hasil analisis data menyatakan bahwa kualitas kelayakan media memiliki rata-rata 4,21 dan 3,93 yang berarti masuk dalam kategori baik. Setelah melakukan uji alfa, dilakukan uji beta untuk mengetahui kualitas media pembelajaran IPA berbasis web berdasarkan sisi calon pengguna atau subjek uji coba. Peserta terdiri dari 3 orang kelas 7 dari setiap sekolah, yang sekolah sebanyak 4, jadi jumlah total peserta ada 12. Berikut ini hasil analisis dari uji beta. Berdasarkan hasil analisis data uji beta terhadap media pembelajaran IPA berbasis web, diketahui bahwa kualitas media pembelajaran berbasis web mata pelajaran IPA bagi siswa kelas 7 SMP sekecamatan Depok Sleman masuk dalam kategori baik dan layak sebagai media dalam proses pembelajaran. Setelah uji beta, maka dilaksanakan evaluasi sumatif di laboratorium komputer masing-masing sekolah. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah media pembelajaran web yang telah dikembangkan sudah efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yakni untuk meningkatkan hasil belajar atau kompetensi peserta didik. Dari data tabel hasil belajar siswa yang terdiri dari post-test dan pretest dan post-test, diketahui bahwa terjadi peningkatan nilai rata-rata pretest dan post-test di masing-masing sekolah. Data hasil pembelajaran ini menjadi rekomendasi bagi pengembang untuk menyimpulkan bahwa media pembelajaran IPA berbasis web dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Setelah itu akan dilakukan uji Pirate Sample T-Test, pretest, dan post-test. Hasil dari analisis uji Pirate Sample T-Test pada tabel di atas diketahui bahwa T dihitung adalah negatif 37,679 dengan probabilitas 0,000. Karena probabilitas kurang dari 0,05, maka kedua rata-rata populasi adalah tidak identik atau rata-rata nilai pretest dan post-test berbeda secara nyata. Review. Pengukuran hasil uji kompetensi kognitif peserta didik bertujuan untuk mengetahui bagaimana hasil dari belajar siswa. Pengukuran dapat dilakukan menggunakan cara yaitu 1. Melalui pemberian pretest dan post-test dengan melihat kenaikan nilai Gen. 2. Melihat perbandingan atau uji rata-rata menggunakan uji T-Pirate Sample Test. Berdasarkan diagram perbandingan data pretest, post-test, rata-rata, dan Gen, didapatkan penilaian evaluasi sumatif media pembelajaran web sebagai berikut. Yang pertama, nilai tertinggi mata pelajaran IPA di semua sekolah sebesar 100. 2. Nilai rata-rata untuk post-test di SMP Muh 2 sebesar 84,5. Nilai rata-rata untuk post-test di SMPN 2 sebesar 86. Nilai rata-rata untuk post-test di SMPN 3 sebesar 84. Dan nilai rata-rata untuk post-test di SMPN 5 sebesar 85,4. Yang ketiga, selisih nilai Gen post-test pretest untuk tingkat efektivitas pada sekolah SMP Muh 2 sebesar 22,2, nilai Gen di SMPN 2 sebesar 24, di SMPN 3 sebesar 21,6, dan di SMPN 5 sebesar 19,6. Yang terakhir, nilai Gen terbesar dari SMPN 2 Depok sebesar 24, disusul SMP Muhammadiyah 2 Depok sebesar 22,2 dan SMPN 3 sebesar 21,6 serta nilai Gen yang paling terkecil yaitu SMPN 5 Depok Sleman sebesar 19,6. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dan analisis dapat disimpulkan bahwa pembelajaran IPA berbasis web pada siswa SMP berhasil dikembangkan dan mampu meningkatkan prestasi siswa. Cukup sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.